Halo teman-teman pejuang TKA, kali ini ada soal tentang statistika, lebih tepatnya tentang diagram lingkaran. Diketahui, Joni, Budi, dan Samuel diminta untuk menganalisa diagram lingkaran mengenai persebaran golongan karyawan di suatu perusahaan swasta. Data dari perusahaan menyebutkan bahwa karyawan mereka ada sebanyak 240 orang. Berikut ini adalah hasil analisa mereka. Nah, dari pertanyaan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3, manakah pernyataan yang benar? Buat teman-teman, jangan lupa untuk join Bootcamp Ambis TKA dan UTBK SNBT 2026. Periode pendaftarannya 15 September sampai 28 Desember, gratis 100% ya dengan metodenya online via Zoom meeting. Untuk subtes TKA dan UTBK sesuai yang diujikan, ada tanya jawab dan soal diskusi via grup. Lalu akan ada juga tryout TKA dan UTBK SNBT secara gratis. Ini alur pendaftaran yang bisa kalian ikutin, jadi langsung daftar aja. Untuk mengerjakan tipe soal seperti ini, kalian harus ingat-ingat lagi ya. Dalam satu diagram lingkaran keseluruhan, itu terdiri dari antara 100% atau 360 derajat. Jadi kalau dalam persen atau persentase itu fullnya adalah 100, tapi kalau misalnya dalam derajat fullnya itu adalah 360. Oke, sekarang balik lagi ke pernyataan pertama. Dia bilang selisih banyak karyawan golongan 3 dan 4 adalah 18 orang. Nah, dari diagram lingkaran yang diberikan, kita bisa lihat ya, kalau misalnya di golongan 3 itu ada sudut siku-siku. Berarti golongan 3 itu sebesar siku-siku berapa? Ya, benar, 90 derajat. Lalu golongan 4-nya sudah diketahui dari soalnya ya, yaitu sebesar 108 derajat. Oke, berarti kalau misalnya kita mau cari selisihnya, kita dapat hitung 108 dikurang 90 per total satu lingkarannya, yaitu 360 derajat. Dikali dengan keseluruhan karyawan di perusahaan mereka, yaitu sebanyak 240 orang. Oke, 108 dikurang 90 berarti ada 18 per 360 derajat kali 240. Nah, ini bisa kita coret ya. 36 dibagi 18, 2. Ini habis. Berarti jadinya 240 dibagi 20. Coret-coret. 24 dibagi 2, 12 orang. Berarti untuk pernyataan pertama ini salah. Karena selisihnya harusnya 12 orang, bukan 18 orang. Oke, selanjutnya setelah menghitung pernyataan pertama, kita akan hitung pernyataan kedua. Dibilang jumlah karyawan dengan golongan di atas 4 adalah 108 orang. Oke, dia mintanya di atas 4. Berarti kalau misalnya golongan di atas 4, kita perlu hitung golongan 5, ditambah golongan 6, ditambah lagi dengan golongan ke-7. Golongan 4 kita udah tahu, besar itu 108 derajat. Golongan 6 dia kasih 10%, lalu golongan 7 belum diketahui derajatnya. Oke, pertama berarti kita hitung golongan 6 dulu ya. Kenapa kita perlu hitung golongan 6 lagi? Karena yang diketahui di soal itu masih dalam persen. Kita harus samakan satuannya. Berarti kita harus ubah dari persen ke dalam derajat. Caranya 10% per 100% dikali 360 derajat. Ini cara untuk mengubah persen ke derajat. Ini untuk golongan 6 ya. Oke, ini coret, 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 coret. Berarti golongan 6-nya 36 derajat. Tuh. Nah, golongan 7-nya bagaimana? Golongan 7-nya tinggal kita kurang aja total keseluruhan dikurang sudut-sudut yang sudah diketahui. Berarti golongan 7 sama dengan 360 derajat totalnya dikurang dengan golongan 3-nya 90 derajat. Golongan 4-nya 108 derajat. Golongan 5-nya 108 juga. Golongan 6-nya tadi kita tahu 36 derajat. Oke, berarti 360 dikurang 90 dikurang 108 dikurang 108 dikurang 36
dapat kita hitung golongan 7-nya diperoleh sebesar 18 derajat. Berarti kalau misalnya kita mau hitung total karyawannya untuk golongan 5, golongan 6, dan golongan 7 dapat kita hitung. Tadi golongan 5-nya 108. Golongan 6-nya 36. Golongan 7-nya 18. Per totalnya 360 dikali total karyawannya 240 orang. 106 ditambah 36 ditambah lagi dengan 18 sama dengan 162 derajat per 360 derajat dikali 240. Nih coret, bagi 12, 3, bagi 12, 2, 162 dibagi 3, 54 dikali 2, 108 orang. Berarti untuk pernyataan kedua benar, karena jumlah karyawan dengan golongan di atas 4 yaitu golongan 5, 6, dan 7 sebanyak 108 orang. Oke, terakhir kita akan melihat pernyataan ketiga. Diketahui banyak karyawan golongan 4 adalah 3 kali banyak karyawan golongan 6. Nah, untuk tipe soal seperti ini sebenarnya kita tidak perlu mencari tahu persisnya jumlah karyawan masing-masing golongannya itu berapa, tapi sebenarnya kita tinggal lihat dari besar sudutnya aja. Golongan 4 diketahui besar sudutnya itu adalah 108 derajat. Golongan 6 itu kan 10%. Nah, tadi udah kita ubah ke derajat itu sebesar 36 derajat. Nah, kalau kita lihat nih antara golongan 6 dan golongan 4, golongan 4 itu sama dengan 3 kalinya golongan 6. Karena golongan 4 itu kan 108. 108 sama dengan 3 kali 36 derajat. Nah, 108 sama dengan 108. Jadi sebenarnya dari besar sudutnya aja itu udah terlihat perbandingan mereka itu berapa banding berapa gitu, tanpa perlu kita hitung jumlah karyawan dari golongan 4 dan golongan 6-nya. Nah, karena 108 itu 3 kalinya dari 36, berarti golongan 4 itu 3 kalinya golongan 6. Berarti untuk pernyataan ketiga ini benar ya, karena dia bilang karyawan golongan 4 3 kali karyawan golongan 6. Berarti jumlah pernyataan yang benar untuk soal ini adalah 2 dan 3. Nah, selanjutnya ada tipe soal mirip dengan yang tadi, namun kali ini yang ditanya adalah manakah pernyataan yang benar dari pilihan jawaban A, B, C, dan E. Nah, berarti ini kalian harus cek satu-satu kira-kira mana yang benar dengan cara menjawab sama seperti yang tadi ya. Semoga kalian bisa mengerjakannya dan silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk join bootcamp TKA dan UTBK SNBT.